Beberapa hari yang lalu, Panji Pragiwaksono, seorang komika Indonesia yang sekarang lagi hype karena kemarin baru aja menyelesaikan program komedi yang bernama Mensea yang begitu heboh dan penontonnya memecahkan rekor dunia dan tontonan di Netflixnya begitu rame sekali. Kemudian dia dihadapkan lagi sama satu persoalan baru ya, yaitu bahwa ada tuntutan dari masyarakat adat Toraja karena salah satu kontennya di tahun 2013 itu dianggap menyinggung kehormatan warga Toraja. Di Toraja, dan ini pasti ada yang tahu, kalau ada anggota keluarga yang meninggal, makaminnya itu pakai pesta yang mahal banget. Bener nggak gue? Iya kan? Bahkan banyak orang Toraja yang jatuh miskin habis bikin pesta untuk pemakaman keluarganya. Nah, yang terjadi adalah Panji pergi ke sana bukan untuk manggung, bukan untuk tur, tetapi dia datang untuk meminta maaf. Ia berharap permintaan maafnya dapat diterima dan menjadi langkah untuk memulihkan hubungan baik dengan masyarakat Toraja. Sebagai bagian dari sanksi adat, Panji diwajibkan memberikan 1 ekor babi dan 5 ekor ayam dengan warna bulu berbeda, sesuai ketentuan yang ditentukan oleh Hakim Adat Toraja. Sanksi ini bersifat simbolis dan menjadi bagian dari mekanisme pemulihan hubungan harmonis antara Panji dan komunitas lokal. Meminta maaf atas konten yang dibuatnya di tahun 2013. Sebetulnya ya cukup lama ya reaksinya ya, sekitar 12 tahun. Tapi yang menarik adalah ini menjadi pelajaran budaya hukum dan kemanusiaan ya. Bahwa Panji datang ke sana dengan niat baik dan juga dengan tulis menyatakan meminta maaf, dan kemudian masyarakat adat di sana juga menerima Panji dengan sangat terbuka, dan Panji diberikan denda adat berupa 1 ekor babi dengan 5 ekor ayam. Jadi yang terjadi adalah bukan debat panjang di televisi, di media sosial, saling lapor polisi, bukan perang opini, tapi yang terjadi adalah proses adat. Ada dialog, ada pengakuan, ada permohonan maaf, dan ada ritual pemulihan. Mungkin buat sebagian besar masyarakat kota ini terkesan simbolik ya, tetapi bagi masyarakat adat ini sesuatu yang serius karena yang dipulihkan itu bukan hanya hubungan sosial, tetapi juga reputasi dan kehormatan budaya. Nah, dari kasus ini muncul ide nih, gimana kalau hukum adat menjadi salah satu opsi resolusi konflik? Coba bayangin aja ya, kalau ada 2 orang yang bersengketa saling lapor, masuk pengadilan berbulan-bulan dengan biaya yang sangat tinggi, dan kemudian juga melahirkan stres, ngabisin waktu. Walaupun akhirnya nanti hakim akan memutuskan ada yang menang, ada yang kalah, tapi seringkali yang terjadi ya tetap aja yang menang sakit hati, yang kalah ya masa diperlakukan gak adil. Jadi secara hukum itu selesai, tapi secara sosial belum tentu. Dan inilah paradoks hukum modern ya. Dalam konteks resolusi konflik, Indonesia ini sekarang sedang menghadapi masalah yang cukup serius ya. Pertama nih, kita lihat datanya bahwa Lapas, lembaga pemasyarakatan atau rutan atau rumah tahanan itu mengalami over capacity yang sangat ekstrim, ini datanya nih. Nah, dalam beberapa tahun terakhir kapasitasnya itu jauh melebihi kapasitas ideal pokoknya. Artinya sistem pemidanaan kita ini menumpuk manusia, tapi belum tentu menyelesaikan konflik. Banyak juga soalnya pelaku-pelaku kejahatan ringan ya yang masuk ke dalam lapas itu yang sebetulnya bisa diselesaikan dengan cara-cara restoratif justice lah. Kan nggak semua kesalahan harus dipenjara, masa nggak ada cara lain sih? Nah, Indonesia ini kan dikenal dengan masyarakat yang penuh dengan musyawarah untuk mufakat gitu kan. Jadi konvensi atau kesepakatan itu banyak lahir di balai desa, rumah adat, musyawarah kampung, atau bahkan forum keluarga lah. Intinya sebelum munculnya KUHP, masyarakat kita, nenek moyang kita sudah punya mekanisme penyelesaian konflik yang bernama hukum adat. Nah, dalam hukum adat ini dia tidak fokus pada hukuman, tapi dia lebih fokus pada pemulihan keimbangan sosial dan harmoni di masyarakat ya. Karena bagi masyarakat komunal, konflik satu orang itu bisa merusak harmoni satu kampung. Nah, sampai sekarang kita itu masih melihat bahwa masih banyak sekali adat itu diterapkan sebagai penyelesaian konflik atau perkara di tingkat lokal. Misalnya di Papua, kalau misalnya ada pelanggaran adat, nanti sanksi adatnya bisa dikenakan misalnya ya denda babi, denda apalah seperti itu.
Kemudian juga di Minang yang matrilineal itu penyelesaian waris itu biasanya berdasarkan tetua-tetua adat ya, nenek mama itu gitu. Terus kemudian juga di Bali itu juga ada awik-awik yang menempatkan posisi Banjar itu punya peran strategis dalam kehidupan sosial, dan kemudian ada pecalang, dan kemudian juga di Toraja kemarin yang tempat Panji datang itu juga kan menyelesaikan persoalan-persoalan adat dengan cara seperti itu. Di Baduy menolak modernisasi kuburan yang sudah berusia sekian bulan itu nanti bisa ditanamin pohon di atasnya. Dan kemudian juga di Lombok misalnya ada hutan-hutan adat yang kalau ditebang nanti sanksinya adalah membayar denda sebesar 1 ekor kerbau. Jadi masih banyak sekali, dan itu masih sangat dipegang kuat oleh masyarakat karena bagi mereka sanksi sosial itu lebih mengikat dan lebih kuat daripada sanksi hukum. Jadi orang tuh lebih takut kehilangan kehormatan daripada kena denda atau mungkin masuk penjara. Tapi hukum adat ini hanya bisa berlaku di sebuah masyarakat yang ikatan sosialnya masih kuat, dan kemudian juga tradisi itu masih dihormati, dan ketiga struktur adatnya masih punya legitimasi. Yang penting nggak punya kontradiksi dengan kesepakatan komunal, HAM, dan punya dukungan dari negara secara proporsional. Nah, yang jangan sampai terjadi itu adalah putusan adat dihadap-hadapkan dengan putusan pengadilan negara, denda adat masih ditambahin lagi dengan denda pidana, atau sekarang yang lagi rame nih, tanah adat dihadap-hadapkan dengan izin korporasi. Nah, sayangnya penyelesaian adat itu tidak selalu dijadikan sebagai resolusi konflik, padahal dia itu bisa sangat ideal dan sangat efektif kalau diterapkan khususnya di sebuah masyarakat yang masih memiliki basis budaya dan memegang karakter lokal yang kuat. Contoh di tahun 2025 lalu, ada seorang ASN asal Lombok Utara, dia diduga melakukan pelanggaran ringan ya, berupa tuduhan pencurian. Dan itu kan baru tuduhan kan. Tapi penyelesaiannya masuk ke meja polisi, dan kemudian ada kabar bahwa yang bersangkutan itu diintimidasi, dan karena yang bersangkutan itu malu karena reputasinya tercoreng, dia memilih untuk bunuh diri. Dan itu menurut saya sangat tragis sekali. Padahal yang bisa dilakukan adalah misalnya, kalau saya misalnya menjadi kepala daerah, saya akan datang kepada keluarga korban membawa beras, membawa gula, membawa tentunya ucapan duka cita. Dan saya akan sampaikan kepada masyarakat Lombok Utara, stop, kalian nggak boleh bunuh diri lagi. Sebelum kalian bunuh diri, pada saat kalian stres, saya sudah bangunkan gitu, ada Rizkyo Counseling Center di salah satu pojok puskesmas terdekat, misalnya seperti itu gitu. Jadi penyelesaian seperti itu kalau dilakukan tidak akan menyebabkan kantor polisi dibakar dan kemudian menjadi heboh sana sini. Di dunia modern ini sekarang sudah ada konsep yang mulai sering dipakai yang namanya restoratif justice. Intinya sederhana, tapi ya cukup revolusioner lah ya. Dia fokus pada pemulihan, bukan membalas. Jadi konsepnya gitu ya, memulihkan, restoratif kan. Prinsipnya pertama, korban dipulihkan, pelaku bertanggung jawab dan meminta maaf, dan juga tentunya memberi kompensasi lah. Komunitas dilibatkan dan terjadi perdamaian di antara semua pihak itu. Maka terjadilah harmoni dalam hubungan sosial itu. Jadi nggak hanya sekedar menghukum, tapi juga menyelesaikan konflik secara tuntas. Syaratnya atau indikatornya itu satu, jelas ada perdamaian. Korban itu memaafkan, dan kemudian pelaku ya tadi itu ya, dia bertanggung jawab, memberikan kompensasi, berjanji tidak mengulangi. Kemudian hasil dari kesepakatan adat itu tidak menimbulkan keresahan baru di masyarakat, dan kemudian si pelaku itu tentunya harus bukan residivis ya, jadi nggak ada potensi dia mengulangi kesalahan yang sama lagi. Di negara-negara lain juga ini diterapkan, kayak di Selandia Baru, di Jerman, di Jepang. Di Jepang nggak usah berharap pada hukum adat, juga masyarakatnya sudah terbangun sebagai masyarakat yang sangat jujur, fair. Kalau ada kesalahan tanpa ditagi-tagi minta maaf, dia akan minta maaf sendiri. Dan dari negara-negara itu ada beberapa studi yang menunjukkan bahwa korban merasa lebih sering puas karena terjadi dialog dan ada pemulihan yang langsung gitu. Jadi nggak bertele-tele lah. Nah, ironisnya restoratif justice di negara-negara maju itu sebenarnya sudah lama kita punya, sudah lama kita terapkan di masyarakat adat kita. Tapi karena itu diterapkan di negara maju, jadi kesannya modern gitu ya.
Nah, di Indonesia sendiri hukum adat ini sudah diakomodir di Undang-Undang Dasar 45 pasal 28 I ayat 3 dan juga Undang-Undang Desa nomor 6 tahun 2014. Jadi hukum adat ini bisa dipertimbangkan dengan beberapa hal. Itu karena misalnya satu nih ya, akses pengadilan tuh jauh, biaya pengadilan mahal. Kadang-kadang ngurus dengan polisi itu juga ribet gitu ya. Dan literasi hukum di masyarakat setempat itu masih rendah. Nah, selain itu, hukum adat juga punya kelebihan. Pertama, cepat, kemudian juga murah, mudah dipahami karena menggunakan bahasa dan pendekatan lokal. Tapi dia juga punya potensi kekurangan ya. Pertama, karena di Indonesia ini cenderung lebih patrilineal, dia punya potensi untuk terjadinya diskriminasi gender, melahirkan tekanan sosial yang berat dan melahirkan tekanan kolektif kepada satu individu yang disidang itu. Lalu kalau hukum adat itu diterapkan, apakah terus bisa menggugurkan pidana? Ini nanti tanya pakar hukum aja ya. Tapi harusnya sih bisa ya, karena kalau sudah terjadi kesepakatan kan harusnya itu bisa menghentikan penyidikan atau enggak melanjutkan penuntutan. Dan memang dari awal juga penyelesaiannya kan di luar pengadilan atau biasa dikenal dengan non litigasi. Bahasa gampangnya mah musyawarah untuk mufakat lah. Tapi menurut saya hukum adat itu diberlakukan kalau ada satu ya, pelanggaran adat itu sendiri atau perkara-perkara ringan gitu. Jangan sampai kemudian perkara-perkara besar ya seperti pembunuhan, pemerkosaan, korupsi, terorisme, narkoba diselesaikan dengan hukum adat. Menurut saya nggak bisa, itu udah wilayahnya negara, itu udah ranahnya negara, karena termasuk mengganggu ketahanan dan keamanan nasional itu. Bahkan udah masuk isu internasional kan itu, yang kayak gitu tuh. Oh ya, sama satu lagi ya, pembalakan atau pelaku ini harus mulai dipikirin sih menurut saya. Perusakan lingkungan yang masif itu juga harus menjadi kejahatan serius ya menurut saya. Nah, terus kemudian juga restoratif justice ini nggak selalu bisa jadi obat mujarab untuk bisa dipakai di semua tempat. Di lingkungan yang relasi kuasanya itu tinggi, korban itu bisa tertekan untuk terpaksa memaafkan. Di institusi yang tingkat hierarkinya tuh sangat kenceng gitu ya, damai itu bisa menjadi sekedar formalitas saja supaya cash flow saja gitu, supaya SP3 atau apa gitu. Nah, disinilah jadi peran negara tuh tetap penting, karena bagaimanapun keadilan itu juga nggak bisa dipaksa atas nama harmoni. Di mana saja restoratif justice ini beresiko kalau diterapkan? Menurut saya, dengan segala hormat, mohon maaf, pesantren. Karena tokoh agama itu mempunyai otoritas spiritual dan moral yang sangat kuat. Nah, sementara si santrinya itu memiliki kepatuhan atau kalau dalam bahasa Islam itu taklid yang sangat tinggi gitu. Dan juga budaya hierarkis yang masih sangat kuat di pesantren. Saya nggak bilang feodal loh ya. Nah, itu yang seringkali membuat korban tuh satu jadi takut melapor, terpaksa memaafkan, perdamaian jadi penuh kepalsuan karena memanfaatkan posisi korban yang rentan karena dia di bawah umur, punya ketergantungan terhadap pendidikan dan ekonomi, dan tinggal di lingkungan yang tertutup dan tersentral. Nah, itu semua dilakukan karena kepentingan, biasanya menyelesaikan persoalan secara internal. Biasanya gitu tuh dibahasain, oh kami sudah selesaikan itu secara kekeluargaan di internal kami, jadi keduanya sudah berdamai, tapi publik nggak pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dan yang kedua adalah menghindari gosip-gosip yang berbau skandal untuk menjaga reputasi dari institusi. Nah, saya jadi membayangkan formatnya kayak gini nih. Jadi konflik-konflik apapun itu coba masuk dulu ke dalam forum adat atau forum komunitas gitu. Kalau pendamaian, kesepakatan terjadi, ya udah kasusnya selesai. Tapi kalau nggak selesai, klausul berikutnya ya udah diteruskan di tingkat pengadilan. Nah, jadi peran-peran polisi, jaksa, hakim, bahkan termasuk kepala daerah itu adalah sebagai pengawas. Jadi dia masuk ke dalam struktur pengawas adat secara ex officio lah gitu kira-kira ya, yang mereka punya tugas supaya penyelesaian atau resolusi konflik itu tidak bertentangan dengan HAM. Kedua, menjaga kesukarelaan, dan ketiga menjaga fairness atau keadilan itu sendiri. Nah, ini bukan melemahkan negara sih. Ini justru
membuat negara menjadi lebih cerdas, menjadi lebih efisien, supaya pengadilan itu fokus pada perkara-perkara yang serius dan berat-berat, sementara komunitas adat itu menyelesaikan persoalan-persoalan adat atau konflik-konflik yang ringan. Nah, ini efeknya apa? Efeknya adalah bahwa hukum itu tidak jauh dari masyarakat, tetapi hukum itu lahir dari masyarakat itu sendiri. Nah, ini kan juga bisa sekaligus menjadi opsi di tengah realitas satu perkara menumpuk, terus kemudian tingkat hunian ideal di lapas atau rutan yang sudah nggak ideal, udah numpuk lah, penjara udah terlalu penuh, proses lama, biayanya tinggi, kan males kan? Saya juga pernah tuh ngelaporin satu hal gitu ke polisi gitu, diproses enggak, dimintain duit ya. Tapi saya nggak generalisir ya, ada juga sahabat-sahabat saya polisi yang baik-baik. Nanti saya bahas mengenai kehebatan polisi-polisi yang baik itu. Dan tapi gini ya, yang penting proses penyelesaian secara adat itu harus memenuhi beberapa indikator. Sukarela, transparan, dokumentasi, dan tetap harus ada opsi untuk masuk ke dalam hukum formal kalau nggak selesai ya. Terus kemudian pengawasan negara tetap ada walaupun minim lah. Dan tadi ya, tidak berlaku untuk kejahatan-kejahatan yang berat. Nah, sekarang coba kita balikin ke keluarga kita sendiri deh ya. Kalau kita berselisih nih, yang pertama kita cari polisi dulu atau kita milih untuk duduk bersama dulu gitu. Ngobrol bareng dulu, menyelesaikan secara baik-baik dulu. Karena kalau menurut saya ya, kalau naluri manusia itu sebenarnya nalurinya itu lebih memilih restoratif sih sebetulnya. Nggak pengen panjang perkara gitu, pengen cepat selesai. Karena kan kita tuh pengen didengar, pengen dipahami, dan pengen segera hubungan kita itu pulih. Dan pemenjaraan itu belum tentu memenuhi itu. Iya gak sih? Jadi gini kayaknya sih, masalah di kita tuh dalam konteks ini ya, bukan karena kurangnya hukuman, tapi terlalu bergantung pada hukuman. Padahal keadilan itu bukan hanya semata membuktikan siapa yang salah, tapi bagaimana kehidupan itu bisa lanjut tanpa luka yang berkepanjangan. Dan tentu saja masa depan hukum di Indonesia bukan terus memilih antara adat atau negara, tapi kenapa nggak merajut keduanya itu aja ya. Jadi negara memberi kepastian, adat memberi makna, dan restoratif justice menjadi jembatan di antara keduanya. Jadi cerita Panji kemarin datang ke Toraja itu bukan sekedar berita viral, konsumsi gosip-gosip receh gitu, enggak lah. Harusnya kita bisa menjadikan itu sebagai pengingat bahwa di negeri ini kehormatan budaya dan hubungan sosial itu kadang lebih penting dari vonis hukum yang tidak hanya kuat di pasal tetapi juga kuat di kemanusiaan. Keadilan sejati bukan hanya menghukum yang salah, tetapi juga memulihkan yang rusak dan menjaga yang tersisa.